Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Dogecoin dan juga Shiba Inu, teman-teman. Jadi sesuai janji saya di video kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Sui. Sebelumnya ada Bitcoin dan juga Hyperliquid juga. So, ya ini di hari Minggu, teman-teman, saya akan update Dogecoin dan juga Shiba. Seperti biasa juga, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk request altcoin apa yang pengen kalian saya bikin videonya lagi. Ya, kemungkinan besar hari ini nanti akan saya bikin satu video lagi sesuai request, teman-teman. Dan sedikit reminder juga ya untuk teman-teman, untuk live streaming yang terakhir nih di akhir 2024 ini kurang 2 like lagi sampai hit 100 like. Nah, di situ baru nanti akan saya umumkan next live streaming kapan gitu. Jadi sampai di sini hit 100 like baru akan live streaming lagi. Isi live-nya apa? Ya, pasti membahas market secara makro, kemudian adanya sesi tanya jawab, dan juga nanti ada sharing outlook untuk altcoin yang sesuai request. Nah, itu isi live streamingnya, teman-teman. Jadi itu secara free ya, kalian bisa akses, kalian bisa tonton ulang, kalian bisa ikutan juga di dalamnya. Caranya gimana? Cuman simple, like aja ya video live streamingnya sampai 100 like, which is kurang 2 lagi like-nya. Oke. So ya, kita lihat di hari Minggu ini altcoin itu bergantian ya. Kalau di 2 hari yang lalu itu ISO 20022 itu yang rebound duluan. Kemudian kemarin itu ada yang masuk trending ya, itu ada meme coin seperti Dogecoin, kemudian Shiba yang masuk top trending 5. Kemudian di hari ini ya beberapa lagi nih bergantian, teman-teman, yang mengalami kenaikan 10-20%. Dan ya sebenarnya Bitcoinnya belum kemana-mana sih, teman-teman ya. Jadi sedikit reminder juga, mulai minggu depan, kemudian minggu depan lagi itu ada beberapa news event yang penting dan perlu diantisipasi. Ya, minggu depan itu ada FOMC meeting. Terus minggu depan lagi itu ada rilis data CPI. Sama di tanggal 20-nya kan Gary Gensler, ketua SEC itu resign, sama Trump dilantik. Nah, itu yang menjadi concern ya untuk kita semua. So, gimana nih kabar Doge? Bagus kok, teman-teman ya. Bagus banget ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kita bisa lihat terakhir kali di sini ya. Ini secara weekly by the way, teman-teman ya. Ya, ini saya tandain di sini lah. Di sini dia terbentuk di dalam sebuah range channel ya, atau falling wedge juga bisa. Once dia break ya, break and retest, pump. Terus retracement, pump lagi. Di sini retest dan ya udah ada pemantulan kembali, teman-teman. Nah, jadi memang secara struktur, secara weekly ini masih bagus banget untuk Dogecoin. Possible banget dia tes di ATH lamanya untuk Q1 kali ini. Ya, possible untuk Doge ini besar sekali, teman-teman. Ya, untuk di Q1 ini. Dan kalaupun saya boleh tambahkan, beberapa kali saya cukup sering ya bahas Doge. Kita lihat pada rally sebelumnya. Kecenderungan Doge sama juga kok. Ya, waktu up, retracement lagi. Nah, ini waktu rally kita bisa lihat weekly-nya nih. Rally, adanya retracement sebelum dia lanjut pump lagi. Setelah pump adanya sedikit retracement, terus lanjut pump lagi. Ya, kita bisa lihat masih kejaga di atas EMA 21-nya secara weekly, dan ini pun yang kita lihat pada gambaran sekarang untuk Dogecoin gitu. Jadi, kalaupun kita bisa lihat di sini kemarin dia adanya retracement atau koreksi, ya, ini so far proyeksinya untuk dia tes di higher level yang baru, which is itu akan tes di all time high lama di sekitar $0.75, sekitar area itu 0,75. Jadi secara weekly-nya nggak ada masalah. Ya, ini ketahan bagus banget kok di atas EMA 21 reaksinya. Dan kalau kita lihat juga ya dari low to high terakhir, kemudian kita boleh tambahkan seperti biasa golden ratio nih 0,5, kemudian 0,6. Yes, dia ketahan di golden ratio nih, teman-teman, di antara retracement 0,5 sampai 0,6. Golden ratio dapet, adanya EMA 21 juga ya, memang di sekitar $0,26, $0,27 ini menjadi convergence area support. Ya, kalau saya extend ke samping ya, sebelumnya ini juga menjadi area tahanan atau resisten pada pergerakan di cycle yang lalu, atau bisa dibilang ya 2021 lah, teman-teman. Jadi memang di sini dia mampu ketahan ya, soon or later hopefully Dogecoin akan visit test di all time high lamanya. Kapannya ya estimasi di Q1 ini, apakah di Januari ini atau di Februari atau bahkan di awal Maret. Ya, kita semua nggak ada yang tahu persisnya kapan, tapi saya pribadi percaya. Ya, ini untuk saya loh, teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman ada pandangan lain nggak masalah, tapi untuk saya pribadi memang saya ada akumulasi di Dogecoin, dan kemarin pas koreksi ada juga saya tambah muatan di Dogecoin
Ya waktu koreksi kemarin ya tinggal kita lihat follow up dari Dogecoin setidaknya ya dia tes di all time high lamanya. Namun nggak nyampe sana pun kita bisa pantau ya di high level terakhir nih sebelumnya di sekitar 0,485 dolar. Ya, jadi ini dulu aja baru next target di all time high lamanya. Ya bukan bikin kalian FOMO atau gimana, cuman ini saya berbagi outlook dan pandangan aja. Dimana memang ini saya udah sering banget bahas Dogecoin gitu ya, nggak cuma satu video tapi udah sering banget ngebahas Dogecoin, Shiba. Ya mungkin teman-teman yang follow, subscribe saya juga udah bisa dibilang hampir bosan kalian nih. Shiba ya, mana lagi, what else teman-teman ya, sering lah ya Shiba. Kemudian ini ada PP, nah ini Shiba lagi ya. Kemudian what else ya, ini ini Doge ya. Jadi memang cukup sering teman-teman ya ngebahas. Nah ini Doge lagi, Shiba lagi gitu. Jadi Shiba dan Doge ini sering banget dibahas, minimal sebulan sekali pembahasan Doge dan Shiba. Secara weekly-nya oke, dan kalau kita lihat daily-nya gimana, daily-nya pun ya di sini kita bisa lihat ya. Setelah terakhir dia sudah breakdown ya. Di sini kita bisa gambarkan juga seperti channel atau rising wedge ya. Ini once dia breakdown sideways sebentar kemudian lanjut turun. Kita gambarkan secara daily sebenarnya ini adanya peluang ya untuk Dogecoin ini. Setelah dia break, di sini kita bisa gambarkan sebuah trend resistance. Di sini juga adanya trend support ya di dalam sebuah triangle pattern. Dia mampu break dan posisi sekarang lagi tes ya di area supply-nya dia nih. Di 0,397 sampai 0,4144 dolar. Ini range supply-nya dia terdekat. Jadi once memang dia mendapatkan retracement dulu ya, itu kita bisa expect teman-teman ya. Setelah dia break adanya retracement atau pullback sebelum dia tes di high level sebelumnya, teman-teman. Jadi kurang lebih proyeksinya seperti ini ya. Dan untuk misalkan nih ada news event yang penting, terus market itu balik merah lagi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat secara garis besarnya, ini bisa juga terdiri yang namanya 3 wave correction, teman-teman ya. Seperti ini A, and then ini B, bisa flat ya. Kalau flat ya dia akan balik ke zona yang tadi juga sudah saya sampaikan gitu ya, secara weekly. Atau memang C-nya malah lebih bawah lagi nih. Tuh, dia akan ngetes di sini ya, ada area tahanan secara daily. Jadi sekitar 0,185 sampai 0,202 dolar. Ya which is ini enggak yang saya harapkan, dan juga mungkin kebanyakan dari teman-teman juga tidak mengharapkan hal ini terjadi, tapi ya apa boleh buat ya, semua kita harus infokan mau itu dia naik ataupun dia probabilitas turun ya. Jadi kalau misalkan yang nanya ini bisa nggak zigzag ABC ke bawah lagi, bisa teman-teman. Bisa nggak flat? Oke, kalau flat ya udah dia sebatas tes ke low sebelumnya aja sebelum dia rebound kembali. Ya untuk very good skenario-nya adalah dari area sini dia adanya retrace kecil lagi sebelum dia testing di 0,4748 lagi untuk Dogecoin secara daily, teman-teman. Dan kalau misalkan saya boleh tambahkan juga ya, dari low di sini dan high terakhir, potensi high terakhir kita kemudian tambahkan 0,3, 5 dan 6. Di sini ada EMA 21 juga, jadi at least dia adanya retracement ke situ pun ini masih tergolong oke sekali, teman-teman. Nah, range-nya ini agak lebar ya, sekali lagi range-nya ini agak lebar yang bisa diperhatikan di sekitar 0,341 sampai 0,363 dolar. Ya, jadi ini bisa menjadi area pantauannya untuk Doge secara daily time frame. Nih yang nanya Doge, teman-teman. Kemudian kalau secara hourly atau 4 jamnya gimana? Ya 4 jamnya sebenarnya kemarin itu adanya reject nih. Red candle besar tapi mampu ketahan, dia closing lagi di atas gitu. Jadi memang di sini kita coba turun lebih detail lagi ya. Nih tuh 1 jamnya kita bisa lihat tuh. Dia sebenarnya secara struktur juga oke banget nih, high sebelumnya udah mampu di take out. So, retracement dari situ ini bisa menghantarkan Doge ini bisa naik lebih tinggi lagi. Ya, harapannya kurang lebih seperti itu untuk Dogecoin. Ya, karena ini adalah previous-nya dia sudah mampu di take out sama Doge secara hourly time frame. Kemudian kita gunakan Fibo dari low ke high terakhir. Dia lagi testing EMA 21. Kemudian Fibo atau retracement 0,3 sampai 0,5 di sekitar 0,387 sampai 0,39 dolar nih. Ya, jadi pantauan ya untuk area krusial secara time frame 1 jam ya di range area ini, teman-teman. Untuk Dogecoin. Ini wajib dipertahankan ya untuk dia bisa lanjut naik lagi. Ya di atas ataupun menghampiri 0,4 0,41 dolar. Ya berikut untuk si Dogecoin yang nanyain Dogecoin.
gitu update-nya dari higher to low. Shiba ya, jadi ini Shiba adalah outlook yang sering kali saya share ke teman-teman ya. Waktu dia pump, kemudian waktu dia turun korektif ada ABC. Once dia breakout juga ada saya update juga, dan kemarin waktu masuk ke fase koreksinya ya, di sini adalah area pentingnya dia mampu bertahan dan sekarang posisinya kembali reclaim di atas MA21 walaupun sekarang lagi tes nih di previous SNR secara weekly. Ini weekly ya, di range 0,00234 sampai 24 dolar nih untuk Shiba secara weekly. Nah, cuman ini kan terlalu apa bisa dibilang ya, udah terlalu agak tebal ya, banyak coretan. Jadi saya akan coba membahas dari segi weekly yang lebih apa namanya, kosong lah, chartnya kosong, teman-teman. Ya, jadi memang terakhir kali kalau kita lihat di sini dia tidak bikin high yang baru, even dari closing body candle ya pada pergerakan Maret 2024 yang lalu. Di sini kalau saya extend ke samping tuh, dia tidak bikin high ya, closing tidak di atas dari previous sebelumnya. Dan yang menjadi concern jangan sampai di sini tercipta atau terbentuk yang namanya double top secara weekly. Nah, cuman yang bisa saya menjadi concern saat ini adalah di sini adanya peluang ya. Ini adalah low, ini higher low, and then di sini potentially higher low-nya dia. So, kalau memang ini benar-benar higher low-nya dia, so untuk Shiba secara weekly dia akan make a move kurang lebih kayak gini di Q1, teman-teman. Akhirnya mampu break dari high level di Maret 2024 yang lalu ya. Kemarin-kemarin kan waktu itu pumpnya signifikan banget, bahkan Doge itu nggak sesignifikan ini pumpnya ya. Jadi ini adanya peluang atau chance lah untuk Shiba at least secara weekly ya, beberapa minggu ke depan di Q1 ini bisa run up kurang lebih seperti ini ya. Closing nanti bisa di atas 0,0033 dolar ini secara weekly by the way ya. Untuk ngejar berapa bro di sini? Coba saya markingin dulu di sini, teman-teman. Yap. Di 0,0489 sampai 0,0545 dolar. Ya, kurang lebih itu menjadi target yang menurut saya masih sangat-sangat rasional dan bisa dicapai sama Shiba at least di Q1 ini. Ya, selama memang di sini dia tidak break. Ya, dia tidak break dari low di level 0,01596 dolar ini. Ini jangan sampai di break, teman-teman. Ya, ini area jangan sampai di break. Dan selama memang strukturnya ini walaupun ya kelihatannya berprogresnya bertahap nih. Naik, koreksi, naik, koreksi. Ya, possible untuk naik lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan secara momentum walaupun naiknya tidak seperti sebelumnya signifikan, tapi progresnya tetap ya. Di sini adanya chance untuk Shiba bisa lanjut naik lagi. Ya, jadi mungkin yang khawatir di Shiba kenapa agak lemot kali ini ya, lebih bersabar. Dan untuk secara daily-nya di sini kalau saya boleh tambahkan ya, adanya sebuah trendline support ya. Kemudian di sini saya boleh tambahkan juga sebuah di sini support become resistant. Nah, tuh. Ya, dia mampu break dari SNR sebelumnya. Ini coba saya tandain dengan warna merah secara daily loh, teman-teman ya. Itu di level 0,0231 sampai 0,024 dolar. Ya, yang posisinya sekarang ini lagi dites sama Shiba ya secara daily time frame. Jadi at least memang adanya retracement dulu ketika udah mampu break seperti ini. Untuk kita butuh konfirmasi lebih lagi apakah benar-benar dia ready to fly again. Ya, setidaknya tes ke next target. Ya. Di sini kurang lebihnya, teman-teman. Di 0,00276 sampai 2894 dolar untuk Shiba. Dan kalau kita gunakan Fibo dari low ya ke high-nya, yes, ya kita akan tes MA21, previous SNR dan juga retracement 0,3. Teman-teman. Ya, jadi ini adalah area krusialnya Shiba Inu sebelum dia adanya chance untuk lanjut naik lagi. Ya, balik lagi ini di hari Minggu, teman-teman kemarin udah naik dan ini adanya retracement atau koreksi sangat-sangat wajar menjelang minggu depan. Dan ya, perlu sekali diantisipasi ya, karena minggu depan ada beberapa niche event. Ya, kita mungkin teman-teman bisa area atas atau terdekat ini. Kemudian area yang lebih bawah teman-teman bisa pantau di area sini. Nah, ya ini saya tandai dengan warna putih di 0,021 sampai 227 dolar.
Ya, jadi berikut beberapa range area krusial untuk Shiba Inu ya before kalian make decision. Ini secara daily gambarannya, secara 4 jamnya ini jelas banget ya, lebih detail lagi. Dia adanya koreksi atau retracement, dikit lagi akan visit di EMA21, plus juga ini zonasi SNR sebelumnya. Kemudian juga ada Fibo retracement 0,3, area yang lebih bawah lagi kita bisa lihat nih. Di sini ini adanya fresh demand area secara time frame 4 jam tuh, teman-teman. Ya, jadi bisa sekali dipantau dua area ini untuk yang main Shiba secara short term, dan tadi udah kita bahas secara weekly, daily maupun hourly time frame. Ya, hopefully bisa terbantu dan tetap strong ya. Tetap apa ya, bisa dibilang sabar ya. Tetap sabar dalam menghadapi fase koreksi ya yang ada di hari Minggu, karena kemarin kan udah rebound lagi ya, cukup oke lah reboundnya di antara Shiba dan Doge ini. Tinggal kita lihat follow up-nya, apakah memang dia mampu bertahan di level-level krusialnya atau tidak ya, sama seperti Doge nih. Nah, ini kan lagi testing nih, baru aja lagi dibahas, lagi testing, dia kuat nggak di bertahan. Kalau nggak kuat bertahan ya dia akan testing di previous low-nya dia secara time frame 1 jamnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.